Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Kalila dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video tugas sejarah minat yang berjudul Runtuhnya Jerman Timur. Pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas, yakni saya akan bacakan. Yang pertama itu adalah pecahnya Jerman. Yang kedua, reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang ketiga, runtuhnya tembok Berlin. Dan yang keempat, pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pecahnya Jerman terlebih dahulu. Negara Jerman pada tahun 1945 itu sedang terjadi peperangan sangat besar di Eropa, khususnya di Eropa Barat. Jerman pada saat itu dikeroyok oleh berbagai arah atau diserang dari berbagai arah oleh negara-negara lain. Dari bagian daerah Jerman Barat diserang oleh sekutu Amerika, Inggris, Prancis. Dan di Jerman Timur diserang oleh negara Uni Soviet, yang dimana pada saat itu mereka saling berlomba-lomba untuk menaklukkan negara Jerman, yang dimana pada saat itu negara Jerman sangatlah memiliki kekuatan militernya sangat kuat, sehingga sulit sekali negara-negara yang diserang oleh Jerman ingin membalas balik serangan tersebut ke negara Jerman, dikarenakan kuatnya pengaruhnya dan militernya juga. Namun yang pada akhirnya, karena serbuan dari berbagai negara tersebut, maka Jerman berhasil ditaklukkan sampai ke kota pusatnya, yakni Berlin. Awal terpecahnya Jerman ini yakni terbagi menjadi dua. Ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Barat itu memiliki pemahaman, yakni liberalisme yang berasal dari sekutu Amerika Serikat. Sedangkan Jerman Timur itu mereka memiliki paham komunis yang dibawa oleh Uni Soviet. Kenapa mereka berdua ini bisa terpecah? Tujuan dari terpecahnya kedua negara tersebut ini, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur itu, yakni agar tidak terjadi namanya pertumbuhan pemahaman Nazi yang baru yang dikhawatirkan akan mengancam stabilitas di dunia. Dan peperangan ini juga sudah sangat memakan banyak korban, yang baik itu secara dari rakyatnya, tentaranya, ataupun sebagainya. Maka dari itu Jerman dibagilah dua, dan hal ini dihasilkan dari konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus tahun 1945. Simbol dari pecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur tersebut itu disimbolkan dengan namanya tembok Berlin yang terbuat dari beton, yang dibangun sepanjang 160 km dengan tinggi 4,5 meter. Panjang sekali, bukan? Tujuannya yakni agar tidak terjadinya namanya pertukaran pemahaman. Jadi dibatasilah oleh tembok Berlin tersebut untuk membatasi pemahaman-pemahaman yang bisa masuk secara bentrok. Pemahaman ini kenapa bisa bentrok itu dikarenakan adanya namanya Perang Dingin, yakni yang dimulai dari persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II, yang dimana mereka ingin memperebutkan sebuah hegemoni atau pengaruh di dunia mereka, siapa ya layak penguasa sebenarnya. Jadi itulah latar belakang Jerman terpecah dua. Sekarang kita akan membahas ke yang kedua, yakni reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur yakni terjadi pada bulan Februari tahun 1990. Diawali karena adanya
ingin penyatuan dari Jerman Barat dan Jerman Timur tersebut yang diadakan di Ottawa, Kanada, yang dihadiri oleh 6 menteri luar negeri pada saat itu ya. 6 menteri luar negeri ini berasal dari pemenang Perang Dunia yang kedua dan berasal dari perwakilan Jerman Barat dan Jerman Timur, yakni ada Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman Barat, dan Jerman Timur. Tujuan reunifikasi ini yang dibahas yakni adalah perbahasan konferensi 2+4. Ya, bisa dikenalnya ya teman-teman. Baiklah, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur secara kronologis. Baiklah, kita di sini akan membahas pertemuan untuk membahas penyatuan Jerman. Baiklah teman-teman, di sini saya izin membaca HP ya mengenai tanggal-tanggal kronologisnya agar saya tidak salah menyebutkan dalam kejadian kronologis penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur agar teman-teman semakin paham. Baiklah, pada bulan Mei tahun 1990 ada sebuah usulan yang berasal dari Menteri Luar Negeri yakni dari Uni Soviet bernama Edward yang mengusulkan untuk agar penyatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur ini bersatu dalam 5 tahun tahapan awal dan tetap netral di Pakta Warsawa. Namun usulan tersebut ditolak oleh NATO. Baiklah, kita bahas lagi ke bulan Juni tahun 1990. Yakni diadakan lagi pertemuan di Berlin Timur dan di Paris, negaranya Prancis ya. Dan dibahas lagi kembali tanggal 12 September 1990. Ini sudah mulai ketemu titik terangnya ini teman-teman. Nah, diselenggarakan itu di pertemuan di Moskow dan ditandatanganinya rumusan penyatuan Jerman. Jerman bersatu bergabung dalam ke NATO akhirnya mereka. Jadi pada saat itu Jerman Barat dan Jerman Timur itu sudah mulai bersatu. Nah, mereka ingin masuk ke NATO. Namun meskipun mereka masuk ke NATO, tetapi mereka tidak memusuhi sama sekali Pakta Warsawa karena dalam penyatuan tersebut mereka netral ya. Lalu ada lagi nih teman-teman, reunifikasi kedua Jerman. Pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat dengan menetapkan tanggal 23 Oktober tahun 1990 yakni sebagai hari penggabungan kembali Jerman. Jadi sudah tidak ada lagi namanya Jerman Barat dan Jerman Timur juga. Dan pada saat sebelum tanggal 23 Oktober tersebut dilaksanakan penggabungan tersebut, di tanggal 3 Oktober tahun 1990 sudah dimulai namanya persiapan untuk penggabungan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi itulah hasil reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur yang berdasarkan diplomasi dengan mengadakan diskusi-diskusi dalam suatu forum mengenai permasalahan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi bisa kita lihat di sini tidak ada sama sekali pertumpahan darah, namun di sini adalah ajang namanya diskusi dalam suatu forum untuk menuangkan sebuah wadah dan aspirasi ataupun solusi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan. Nah, sekarang kita akan membahas namanya runtuhnya tembok Berlin. Pasti teman-teman penasaran ya sama runtuhnya tembok Berlin. Mari kita bahas. Oke? Baiklah, kita bahas namanya runtuhnya tembok Berlin ya. Tembok Berlin ini pertama kali diprakarsai oleh dari Jerman Timur yang memiliki pengaruh pemahaman komunis. Yang mereka bangun sepanjang 146 km dengan tinggi 4,5 meter. Nah, tujuan benteng ini tersebut dibangun yakni untuk menghalau berbagai pemahaman-pemahaman apapun itu yang bisa dapat mengancam stabilitas komunis di Jerman Timur tersebut. Maka dibangunlah benteng tersebut. Nah, pada saat itu perang dingin terjadi, Jerman Timur mulai merasa namanya rasa iri
mereka iri melihat negara sebelahnya, sebetulnya itu mereka saudara mereka sendiri memiliki kemajuan. Kemajuannya itu mereka dilihat dari pemahamannya itu adalah liberalisme bebas, terbuka, berbeda dengan pemahaman komunis Jerman Timur yang sangat tertutup. Hal ini tidak sama sekali namanya adanya kemajuan ekonomi yang dimana hal itu membuat sengsaranya negara Jerman Timur. Makanya mereka sebut benteng beton tersebut itu, tembok Berlin tersebut, mereka juluki dengan sebagai simbol ala penindasan komunis, yang dimana mereka tidak sama sekali mendapatkan kemajuan. Dan kemajuan itu dirasakan oleh orang liberalisme, orang-orang yang terbuka pemikirannya. Nah, dikarenakan mereka cenderung iri, di situ sudah mulai namanya pergejolakan yang ingin merencanakan penghancuran tembok Berlin. Entah kapan itu waktunya, namun sudah ada mulai rencana tersebut. Nah, setelah itu di Uni Soviet naiklah seorang presiden yang bernama Mikhail Gorbachev. Nah, runtuhnya Uni Soviet ini dikarenakan adanya Mikhail Gorbachev. Loh, presiden Uni Soviet meruntuhkan pemahaman Uni Soviet komunis. Bagaimana bisa? Jadi gini ceritanya. Ceritanya itu, Mikhail Gorbachev ketika naik jabatan menjadi seorang presiden, dia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan pihak komunis. Yakni dia mencetuskan sebuah kebijakan planois dan genois, yang dimana mereka tersebut memiliki pemahaman terbuka. Itu intinya, terbuka dalam aspek apapun. Yang tentu saja ini sangat bertentangan dengan pemahaman komunis yang terkenal sangat tertutup dan dapat mengancam stabilitas yang ada di komunis, dan lunturnya juga pengaruh komunis di Uni Soviet itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu pada saat itu Mikhail Gorbachev sangat ditentang keras oleh berbagai dari pemerintahan-pemerintahan yang masih mengaruh komunis pada saat itu di Uni Soviet. Mereka menentang habis-habisan dan mencecar kebijakan-kebijakan Mikhail Gorbachev yang sangat dipandang tidak masuk akal bagi mereka, karena mereka memiliki pemahaman komunis. Tetapi Mikhail Gorbachev memiliki pemahaman yang berbeda. Dia melihat Uni Soviet pada saat itu di Perang Dingin sudah mulai kalah, dan keuangan mereka juga sudah mulai menipis, bahkan inflasi di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Bagaimana mereka bisa menghasilkan keuntungan apabila mereka mempertahankan komunis tersebut? Bagaimana bisa mereka mempromosikan sebuah produk yang mereka hasilkan ke luasan pasaran yang lebih luas, sementara mereka masih saja tertutup? Tentu saja itu tidak akan berkembang. Maka dari itu Mikhail Gorbachev mulai membuka pemikiran, dan dia juga sedikit tercampur dari pengaruh dari liberalisme, yang dimana dia ingin mencoba menerapkan pengaruh tersebut, kebijakan tersebut di wilayah Uni Soviet. Jadi seperti itu. Maka pada saat itu runtuhnya Uni Soviet itu disebabkan oleh kebijakannya Mikhail Gorbachev, ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan perlu kita ketahui, setelah terjadinya gejala polemik dari Uni Soviet di Perang Dingin, rakyat Jerman Timur ini sudah mulai muak dan ingin namanya sebuah kemajuan, yang dimana mereka ingin merasakan apa yang dirasakan dari zaman Barat. Mereka juga ingin merasakan, karena mereka masih saudara tanah air juga, mereka masih satu saudara. Jadi mereka tidak mau dipecah seperti itu sebenarnya. Maka dari itu, tepat ketika pada malam hari, di media Jerman Barat itu diberitakan sebuah gerombolan dari Jerman Timur, warga Jerman Timur mulai mendekati perbatasan namanya tembok Berlin. Mereka berjalan beriringan dan tidak tahu berapa jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Tepat pada malam hari, tembok Berlin dihancurkan ramai-ramai oleh penduduk warga Jerman Timur. Mereka semangat menghancurkannya, dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan tembok Berlin, di mana itu merupakan sebuah pintu pembatas antara wilayah. Yang pada akhirnya itulah cerita runtuhnya tembok Berlin. Lalu bagaimana kisah akhirnya?
Nah, kisah akhirnya Jerman Barat dengan Jerman Timur itu kembali bersatu. Nah, lalu apakah di Jerman Timur ini di tembok Berlin ini ada memakan korban jiwa? Sebetulnya memang ada memakan korban jiwa. Sempat beberapa kali ada beberapa warga dari Jerman Timur sempat ingin lari kabur ke wilayah Jerman Barat. Mungkin dikarenakan kurangnya ekonomi, depresi, dan lain sebagainya, dan merasa kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, maka dia pergi ke wilayah Jerman Barat dengan memaksa dirinya untuk menaklukkan tembok Berlin tersebut. Nah, dikarenakan tembok Berlin ini sangat berbahaya dan terbuat dari beton, diperkirakan sekitar 100 orang warga Jerman Timur meninggal dunia di tembok tersebut dikarenakan mereka ingin pergi ke wilayah Jerman Barat alias kabur dari negara Jerman Timur tersebut. Jadi sudah ada memakan korban jiwa. Ditambah lagi perekonomian mereka juga tidak jelas, kemajuannya tidak jelas, pengaruh komunis juga sudah mulai runtuh pada saat itu. Maka Jerman Timur mulailah bergejolak untuk masuk ke wilayah Jerman Barat tersebut, yang dimana wilayah Jerman Barat memiliki pengaruh liberalisme, dan pada saat itu di perang dingin juga ekonomi mereka membaik. Seperti itu ya teman-teman. Itulah kisah akhir dari runtuhnya tembok Berlin. Maka selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir, yakni adalah dampak. Kita bacakan dulu judulnya ya teman-teman. Dari pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Kita akan bahas. Baik teman-teman. Pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global. Berakhirnya Perang Dingin ini ditandai oleh penyatuan negara Jerman. Jerman Barat dan Jerman Timur sudah mulai bersatu kembali menjadi sebuah negara, yakni bernama Jerman. Tidak hanya Jerman saja yang melakukan perubahan, namun setelah pasca selesai Perang Dingin ini, ada beberapa negara di wilayah Eropa Timur sudah mulai bergabung ke liberalis dan mulai meninggalkan namanya paham komunis. Ya, seperti saya bilang, penyebabnya itu yakni tertutup mereka. Mereka tidak sama sekali terbuka secara melebar ke secara internasional. Kita ada pemahamannya ya. Dari perdagangan juga mereka sangat tertutup, apapun itu sangat tertutup. Sehingga sulit sekali untuk membuat namanya sebuah kemajuan. Namun, yang perlu kita ketahui, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ini pada tahun 1990 itu, kondisi perekonomian negara Jerman tersendat-sendat karena mereka perlu dinamanya pengkajian ulang untuk membiayai dana penyatuan negara Jerman ini. Mereka membuat negara Jerman. Maka pada saat itu perekonomian negara Jerman itu sedikit tersendat dan sempat terpuruk juga, namun mereka bangkit. Jerman yang kita kenal sekarang ini bukanlah Jerman sebagai mesin perang yang terkenal dengan ganas, tapi mereka dikenal sebagai negara yang memiliki perekonomian yang kuat yang didasari dari penghasilan, yakni produksi teknologi yang mereka sebarkan seluruh dunia. Banyak sekali produk-produk Jerman yang sangat diakui kancah internasional, bahkan sangat terbukti kualitasnya juga. Jadi itulah dampak Jerman atau penyatuan negara Jerman bagi seluruh dunia. Jadi inilah akhir dari materi penjelasan saya mengenai runtuhnya Jerman Timur. Terima kasih para teman-teman yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kasar atau kesalahan dalam pengucapan. Apapun itu, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.